Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Sehat, Kak. Sehat-sehat. Sehat, Kak. Sudah presensi semua? Sudah. Ya, Kak. Sedang presentasi. Bagaimana? Oke, tadi saya sudah mengupload suatu link di LMS mengenai video cara membuat grafik di Python. Sudah dilihat, teman-teman? Sudah dipelajari? Belum, Kak. Tadi ada kelas. Jadi Belum ya? Oke. Kalau begitu, saya share screen dulu. Yang lain juga ada kelas tadi? Yang lain ada kelas juga tadi? Iya, Kak. Oh, Iya, Kak, ada. oke. Ya, saya share dulu. Nah, terlihat teman-teman? Kelihatan ya share saya? Lihat. Oke, nah pada pembelajaran Python kita hari ini, kita akan mencoba menampilkan grafik. Nanti outputnya tidak hanya berupa suatu nilai, melainkan disertai dengan grafik seperti itu. Agar kita tahu bagaimana visualisasi dari output yang kita dapatkan atau yang kita cari hasilnya seperti itu. Nah, untuk menggambarkan grafik pada Python, kita harus mempunyai library atau mengimport library yang dinamakan dengan matplotlib seperti ini. Matplotlib, kemudian dot atau titik pyplot seperti ini, splt. Nah, di sini kita akan belajar menggambar grafik. Di sini saya sudah membuatkan skripnya dan di video YouTube itu saya sudah menjelaskan. Di sini saya akan merangkum sedikit agar teman-teman bisa nanti menyelesaikan permasalahan diferensial biasa dengan outputnya berupa nilai maupun grafik seperti itu. Nah, langkah yang pertama, kita harus mengimport suatu library yang dinamakan matplotlib seperti ini untuk bisa memplot. Nanti plotnya setelah proses iterasi selesai di sini. Setelah proses iterasi selesai, baru bisa kita plot. Nah, kemudian yang kita butuhkan apa setelah kita mengimport ini? Yang kita butuhkan adalah suatu list. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, list itu digunakan untuk apa? List itu digunakan untuk mengupdate data pada saat proses iterasi di sini. Nah, misalkan kita ingin menggambarkan, misalkan di sini ada grafik fungsi, E pangkat X gitu ya, fungsi eksponensial. Nah, di sini kita harus membuat list, ada X seperti ini, 0 seperti ini, NP0 10, artinya apa? Di sini adalah list X yang memiliki elemen sebanyak 10 dan isi elemennya adalah 0 seperti itu. 0 sebanyak 10 anggota. Begitu juga dengan Y, K, dan L seperti ini. Nah, ini saya tambahkan keterangan sedikit. Yang X dan Y ini kita gunakan nanti untuk memplot yang E pangkat X, kemudian yang K dan L ini kita gunakan untuk memplot X kuadrat, fungsi kuadrat. Nah, kemudian misalkan kita di sini memiliki parameter A, negatif 5. Nah, untuk memplot E pangkat X, kita bisa menggunakan perulangan seperti ini. Karena ini banyak anggotanya ada 10, maka di sini juga harus 10. For I, in range 10, seperti itu. Kemudian untuk X awalnya, X0, nilai dari elemen ke 0-nya adalah A, negatif 5, seperti ini. Kemudian untuk Y-nya kita substitusikan ke sini, ke Fx ini. E pangkat negatif 5. Nah, kemudian untuk K-nya, K dan L-nya kita gunakan untuk menggambar grafik ini, X kuadrat. Nanti K awalnya
isi elemen pertamanya adalah A, sama seperti Fx, kemudian yang berbeda di L-nya. L-nya itu kita substitusikan ke fungsi Gx-nya, Gx kuadrat ini. Kemudian kita print hasilnya, kemudian nanti pada iterasi selanjutnya nilai A-nya akan bertambah 1. Silakan yang ingin bertanya. Kak, mau tanya. Ya, Yang A sama dengan A plus 1 itu nanti berlaku untuk yang XI dan KI atau iya, gimana, Kak? berlaku untuk di sini. Karena di sini dia menggunakan A. Xi dan K-nya menggunakan A. Berarti berlaku untuk X dan K. Nanti akan berpengaruh ke nilai Y-nya juga dan L-nya. Berarti yang kan udah sampai A sama dengan A plus 1, berarti nanti dia ulang lagi gitu, Kak? Ya, Ke nanti atas. A yang di sini diupdate lagi. Misalkan di sini kan tadi negatif 5. Pada iterasi selanjutnya bertambah 1 menjadi negatif 4. Kemudian negatif 3, negatif 2 sampai berapa kali? Sampai 10 kali. Oke, Kak. Nah, ini yang list ini banyak elemennya harus sama. Mengapa? Jika banyak elemennya tidak sama, maka kita tidak bisa memplot seperti itu, menggambarkan grafik. Ini kan pasangan titik. Elemen ke-1, elemen ke-0 di list X itu dipasangkan dengan elemen ke-0 di list Y. Elemen ke-0 di list K kita pasangkan dengan elemen ke-0 di list L seperti itu. Dan seterusnya sampai elemen ke-10. Ini karena ini 10, di sini juga harus 10. Yang lain? Kak, Ya, yang elemen 10 itu tuh udah ada di soal apa kita nentuin sendiri? ini kita masih mencoba menggambar grafik ini. Ini kita tentukan sendiri, mau berapa terserah. Mau 20, mau 11, terserah. Ini saya menggunakan 10. 10 saja. Masih bingung? Ini hanya coba-coba saja. Bukan 5 bisa. Tapi semakin banyak elemennya, maka nanti grafiknya akan semakin bagus, semakin mulus seperti itu. Ditanyakan dulu sebelum dilanjut. Teman-teman sudah mengetikkan skrip ini? Sudah tapi belum selesai, Kak. Biar kalau Oke. Masih ngetik, Kak. Boleh deh ke atasin dikit nggak? Bagaimana? Di ke atas sedikit. Nggak, Kak. Nggak jadi. Oke. Kak, mau tanya, Kak. Iya, silakan. Apa yang di printnya itu cuman yang XI sama FXI? Iya, bisa ditambahkan bisa. Ini saya belum lengkap ini. Ditambahkan yang KI, LI bisa. Ini untuk menampilkan nilainya. Ini untuk menampilkan nilainya. Nanti di sini untuk menampilkan grafiknya. Silakan ditambahkan di sini. KI, LI seperti ini. Ini itu YI ya ini ya. Sorry, ini itu YI. Oke. Kemudian ada KI dan LI. Nanti silakan diatur formatnya agar rapi.
Di sini ada yang tahu kabarnya Nanang? Sepertinya tidak, atau jarang ini ya, kuliah ya? Ada yang tahu, teman-teman? Sudah 2 hari. Bagaimana? Nanang udah 2 kali nggak datang mata kuliah lain. Oh, seperti itu ya. Tapi Katanya ibunya lagi sakit, Kak. Katanya ibunya lagi. Oh, iya, iya, iya. Kalau Abel, ada yang tahu kabarnya Abel? Tidak tahu ya kabarnya Abel ya. Oke. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, Ya. tadi aku kan kelewat NP Zeros itu apa, Kak? Nah, NP Tadi Zeros, nggak kedengeran. NP Zeros ini suatu list atau suatu nanti yang akan kita gunakan untuk mendaftar nilai-nilai X pada saat proses iterasi ini. Coba di print, misalkan kita print X-nya. Di sini isinya nanti 0 semua. 0 semua, isi elemennya 0 semua. Ada berapa banyak? Ada 10. Nanti list X ini, list X, Y, dan K ini nanti kita update nilainya pada saat proses iterasi. Di sini masih 0 semua, sebanyak 10 kali. Nanti pada saat proses iterasi diupdate nilainya di sini. Jadi yang 0 tadi berubah nilainya menjadi, misalkan untuk yang list yang X seperti itu ya, list X yang elemen ke nolnya itu nanti jadi negatif 5. Untuk yang selanjutnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya sampai berapa? Sampai 10 kali. Bertambah 1 terus. Nah, kalau di sini masih 0, masih 0 semua. Makasih, Kak. Ya. Nah, mengapa kita menggunakan list seperti ini? Tujuannya untuk memasangkan variabel bebas dan variabel triggernya. Makanya banyak elemennya itu harus sama, harus 10, sama-sama 10, agar bisa diplot seperti itu. Pasangan-pasangan titiknya. Sampai sini, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, silakan jika sampai sini sudah diketik, di run dulu, seperti apa hasilnya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ini ada nilai X-nya, XI, dari negatif 5 sampai 4. Seperti ini. Ada 10. Ini untuk yang YI-nya.
kemudian ini untuk yang KI, kemudian ini untuk yang LI-nya. Kak, boleh geser di bagian atas, Kak. Oke, ini. Mas Haris, tahu prosesnya? Paham prosesnya ini? Memahami, Kak. Paham ya prosesnya ya? Ya, tadi nonton videonya dulu. Oke. Sudah sampai sini, teman-teman? Sudah sampai line 24? Bisa saya lanjut? Bisa, Kak. Oke, nah setelah selesai proses iterasi ini, berarti nanti nilai list-listnya itu sudah diupdate ya. Sudah diupdate di sini, kemudian nanti kita tinggal plot seperti ini. Nah, pertama kita plot yang untuk fungsi eksponensial ini, e pangkat x. Caranya seperti ini, plt, titik plot, kemudian x, y, seperti ini. Kemudian kita ingin grafiknya berwarna apa? Ini berwarna hijau kalau punya saya. Green seperti ini. Kemudian nanti pasangan-pasangan titiknya berupa titik bulat seperti ini. Nah, kemudian kita namain labelnya. Label dari grafik ini yaitu fungsi eksponensial. Begitu juga dengan yang fungsi kuadrat. Nah, kalau fungsi kuadrat kan kita menggunakan yang K dan L tadi. K, L. Di sini saya menggunakan grafik yang berwarna merah, red seperti ini. Kemudian untuk pasangan titiknya kita gunakan bintang seperti ini. Kemudian nanti labelnya, nama grafiknya kita berikan namanya fungsi kuadrat seperti ini. Nah, kemudian untuk legend ya, PLT legend itu artinya semacam keterangan di mana nanti dia menjelaskan bahwa grafik yang berwarna hijau ini merupakan fungsi eksponensial dan grafik yang berwarna merah ini merupakan fungsi kuadrat seperti itu. Nah, lokasi ini lokasi. Ini saya gunakan upper left. Ini artinya apa? Di sebelah kiri atas. Jika teman-teman mau di sebelah kanan atas, berarti tinggal upper right seperti itu. Nah, kemudian ini untuk menamakan judul dari grafiknya, title. Ini ada grafik fungsi. Kemudian ini untuk memberi keterangan sumbu X-nya, X label seperti ini. Di sini saya berikan nama sumbu X. Untuk yang sumbu Y-nya, di sini saya memberikan nama sumbu Y. Nah, yang terakhir, PLT show ini untuk apa? PLT show ini untuk menampilkan grafik.
Jika ini kita hapus, jika PLT show ini kita hapus, maka tidak akan menampilkan output berupa grafik. Jadi ini tuh harus ada PLT show. Artinya menampilkan grafik pada layar. Nah, kemudian jika kita jalankan seperti ini, maka akan muncul di bagian layar ini sebelah atas yang tadi X, Y-nya berwarna hijau green yang ini. Ini kemudian untuk titik-titiknya kita berikan O seperti ini, bulat-bulat ini. Bulat-bulat ini sebanyak berapa? Ada 10 ya. Karena di sini ada 10, maka titik-titiknya ini ada 10. Banyaknya ada 10. Begitu juga dengan yang X kuadrat. Ini K, L, dia berwarna merah. Kemudian titik-titiknya kita ganti dengan bintang seperti ini. Kemudian labelnya fungsi kuadrat di sini. Ini adalah legendnya yang saya bilang tadi. Ini kotak yang ini adalah legend untuk menjelaskan keterangan dari grafik. Grafik yang berwarna hijau merupakan fungsi eksponensial. Grafik yang berwarna merah itu merupakan fungsi kuadrat. Nah, jika ingin di kanan silakan tuliskan right seperti ini. Nah, nanti dia legendnya ada di sebelah kanan atas. Nah, karena ini menutupi grafik, maka sebaiknya diposisikan di sebelah kiri atas saja. Nah, seperti ini. Kemudian ada title-nya. Title itu yang ini di bagian atas, grafik fungsi. Kemudian ada X label-nya di sini, sumbu X. Dan Y label-nya ada sumbu Y. Di sini. Kemudian di sini kita bisa zoom seperti ini ya. Bisa di zoom. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan? Mbak Puri? Iya, Kak. Ada pertanyaan? Belum selesai ngetik, Kak. Oke. Mas Ragil? Andreas Ragil? Bagaimana? Sudah bisa, Kak. Tapi tadi sempat error. Karena kan warnanya kan saya milih warna ungu kan, Kak. Nggak bisa. Iya. Ya warna itu bisa, kalau sepengetahuan saya itu hijau, kemudian biru mungkin bisa. Biru itu biasanya blue. Misalkan ini blue seperti ini. Maka nanti grafik yang pangkat X-nya kan berwarna biru. Nah, seperti ini. Ya. Jadi mungkin warna-warna dasar saja mungkin yang digunakan. Iya, Kak. Terus sekarang udah dirubah baru bisa. Oke. Sama grafiknya? Sama. Sama ya? Ya. Oke. Nah, seperti ini. Teman-teman yang lain bagaimana? Mbak Elisa Hosea? Ada orangnya? Mbak Elisa?
Mbak Elisa ada? Ketiduran? Oke. Mbak Kristina? Ya, Kak. Bagaimana? Masih mencoba, Kak. Oke. Teman-teman, prosesnya ini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Proses ini? Proses menggambar grafik ini? Kak, punya saya yang baris 3 kok error ya? Bagaimana? Yang baris ketiga kok masih error punya saya? Ya, coba di-share dulu. Bagaimana? Nah, tadi saya lupa memberitahu bahwa di online GDB ini kita tidak bisa menggambarkan grafik. Sehingga kita harus pindah ke website yang satunya, yaitu Replit, Mbak. Yang saya gunakan. Ya, saya tadi lupa memberitahu. Itu di-copy dulu, di-copy skripnya, kemudian dipindahkan ke Replit. Di video YouTube mungkin saya sudah memberitahu mungkin. Ya Kak, saya coba dulu. Nah, silakan dicoba ya. Ya Kak, terima kasih. Ada yang bermasalah programnya? Saya Kak, tapi kok dia nggak mau muncul ya Kak? Coba di-share dulu. Oh ya. Oke. Yang tidak muncul apanya? Ini Kak, di yang sebelah sininya nggak mau muncul. Di perintah printnya. Itu printnya itu kenapa di enter itu? Oh. Iya. Print 9 itu apa maksudnya? 9-nya itu di hapus ya. Sini Kak. Oke, coba dijalankan. Kayak gitu Kak. Di run lagi, coba di run lagi.
Belum bisa. Belum. Itu L-nya sama dengan nggak sih, Rik? Mana? Oh iya 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 iya. Oh iya. Oke. Belum. Belum juga. Belum. Nah, itu yang X, Y, KL itu dari line 11 sampai line 14 itu tidak masuk dalam perulangan def itu ya. Tidak masuk dalam perintah def itu maksud saya. Yaitu dari line 11 ya di backspace sejajarkan dengan yang def itu. Nah, ya, itu juga. Yang A-nya juga A-nya. Kemudian untuk for-nya juga. Lagi. Sampai situ ya. Kemudian X, Y itu juga di backspace kali. Ke bawah. Ya. A sama ya itu juga coba. Oke. Sudah bisa? Sudah, Kak. Terima kasih. Ya. Kak, punya saya belum bisa ya, Kak? Bagian mana? Di share aja, di share. Di stop dulu. Mungkin itu di stop dulu, coba. Iya, Kak. Di run lagi. Itu zeros ya, zeros bukan pakai zeros itu bukan. E-nya itu dihapus. Zeros. Oh, gini, Kak. Ya. Itu, Kak, nggak muncul apa-apa ya. Lagi running itu. Sebentar. Oh, Tunggu dulu. oh ini loadingnya gitu ya, Kak? Iya, itu loading. Terlihat. Jaringan ya mungkin ya. Oh. Tapi ininya sudah betul ya, Kak? Iya, itunya sudah. Plotnya juga sudah. Oh ya, Kak. Kalau gitu nanti saya coba. Oke. Terima kasih, Kak. Yang punya Rosa itu. Kenapa, Rin? Yang bagian line 3 itu, yang belakang SPLT gitu ya punya kamu. Mana? Line berapa? 3. Nah itu, karena punya saya itu juga masih error di bagian line 3. Line 3?
Ya, Kak. Import matplotlib titik pyplot splt. Iya benar itu. PLT, begitu, Kak. PLT, iya. Itu singkatan. Punya kamu bagaimana tadi? Coba di-share dulu. Masih error, Kak. Sebentar. Ini, Kak. PLT ya? Iya, PLT. Tetap ini. Import pyplot as import matplotlib. Nah, itu di backspace. Yang mana, Kak? Importnya itu di backspace. Jangan Ini. jangan menjorok ke kanan. Dari line 3 sampai line berapa tuh? 18 itu di backspace. Iya. Ini, Kak. Iya. Dev-nya juga berarti. Iya. Itu dev-nya belum sejajar itu sama yang import itu. Itu yang importnya bisa di backspace lagi? Atau cuma sampai situ batasnya? Ini, Kak. Iya, coba. Nah, sampai ujung. Iya. Ini juga. Iya. Yang return-nya itu juga return. Oke. Ini, Kak. Iya, oke. Dev-nya yang line 8 itu belum. Yang itu line 11 itu sampai paling pojok juga, paling kiri. Line 11 sampai line 18. Oh ya, saya benahi dulu aja, Kak. Nah, ya. Terima kasih, Kak. Nah, sama-sama. Nah, jadi itu seperti ini. Dia itu tidak di spasi, teman-teman. Dari sini. Ini rata semua. Kemudian nanti ketika masuk ke bagian perulangan, dia agak menjorok sedikit ke kanan. Nah, ini sama semua. Rata semua sampai plotnya. Kecuali yang di bagian perulangan atau iterasi. Mas Bima bagaimana? Bima? Benar Pak, baru saya coba. Siapa Pak? Bagaimana? Baru saya coba Pak, soalnya saya pakai HP jadi agak kesulitan. Punya saya kok masih error ya, Kak? Bagaimana tadi? Error? Di line berapa? Di bagian mana? Saya bentar, Kak. Screen-nya Kak Song boleh dinaikin? Oh iya. Oh. Itu, Kak. Matplotlib, pyplot ya, bukan pilot. Kalau pilot di pesawat, pyplot.
tulisannya, Kak? PY plot PY. gitu. PY tidak di spasi. Oke. Gitu, Kak. Ya. Masih salah di PLT title-nya, coba lihat di bawah. Di script-nya. Oke. Title T-nya itu satu, title gitu. Ini ya, T Kak? yang di tengah itu dihapus satu. Oke, coba dijalankan lagi. Nah, itu sudah bisa. Terima kasih, Kak. Ya. Kak, punya saya masih error. Error di mana? Di line 26. Di line 20. Ya, di-share dulu. Ya, Kak. Nanti jam 3.50 kita mulai yang PDB ya, teman-teman. Ini kita selesaikan dulu yang cara menggambar grafik. Di-share dulu. Ini, Kak. Di line berapa itu? Di line 26. Udah kelihatan belum, Kak? Sudah. X, Y. X-nya tidak diketahui. Nah, itu yang for-nya, for dari line 11 sampai line 14 itu di backspace sampai ujung. Ya. Sampai line 14. Oke, A-nya juga. For-nya juga. XI sampai A itu juga di backspace sekali. Yang dalam perulangan itu ya. Ya, sampai situ. Oke. Ya. Ya, makasih, Kak. Ya. Oke ya, seperti ini ya cara menggambar grafik. Jadi kita harus mempunyai suatu library yang dinamakan Matplotlib. Kemudian kita harus menggunakan list di sini untuk memasangkan titik-titiknya antara variabel bebas dan variabel terikat-nya. Kemudian dengan menggunakan perulangan nanti list yang di sini akan diupdate nilainya, yang semula nilainya 0 semua nanti akan diupdate di sini di saat proses perulangan ini. Setelah proses perulangan selesai, selanjutnya kita tinggal plot seperti ini, pasangan-pasangan titiknya, X dengan Y, kemudian K dengan L, seperti ini. Kemudian jangan lupa, di bagian akhir nanti tuliskan PLT show untuk menampilkan grafik seperti ini. Bisa kita lanjut ke penyelesaian PDB? Bisa, Kak. Oke, bisa ya. Nah, sekarang silakan teman-teman
klik yang garis 3 ini, kemudian new, new, karena ini nanti sudah tersimpan otomatis nanti. Jadi bisa langsung saja di new, klik new, kemudian pilih yang Python, tuliskan misalkan PDB, Euler, kemudian kita create. Nah, sebelum ke sana saya share dulu soalnya. Bisa dilihat? Bisa, Kak. Ini nanti kita akan menyelesaikan suatu permasalahan PDB dengan menggunakan bantuan program Python. Nah, kemudian tadi untuk menggambar grafik atau plotting seperti itu, kita menggunakan atau membutuhkan suatu library yang dinamakan matplotlib seperti ini. Kemudian kita membutuhkan list, digunakan untuk apa? Untuk mengupdate data pada saat proses iterasinya. Dan banyak elemen antar list itu harus sama. Nah, kemudian ini ada latihan soal PDB yang saya bagikan kemarin file Excel-nya minggu lalu. ddx sama dengan 1,5x kuadrat dikurangi 10x ditambah 8 dengan nilai awalnya di x0 gitu ya. X0-nya adalah 0 sama dengan 1. Kemudian nanti sampai Y3, YXN. Ini XN-nya sama dengan 3. Kita diminta untuk menyelesaikan dengan metode Euler, Coin, Runkuta order 3, Runkuta order 4, dengan delta X-nya adalah 0,5. Sini penyelesaian analitiknya diketahui, 0,5x pangkat 3 dan seterusnya. Dan nanti tujuannya kita menggambar grafik untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari metode-metode ini terhadap penyelesaian eksaknya. Yang lebih akurat itu yang mana seperti itu. Nah, teman-teman sudah membuat file baru? Sudah. Ya, kita akan menyelesaikan contoh soal ini. Nah, silakan teman-teman ketikkan seperti yang tadi, import dulu matplotlib, kemudian import numpy-nya, numpy seperti itu. Misalkan kita akan menyelesaikan penyelesaian PDB dengan metode terlihat share saya ini terbaca tulisannya? Baca, Kak. Ini lebih kelihatan ya? Oke. Yang pertama kita import dulu library-nya tadi, matplotlib. Pyplot, SPLT, kemudian kita import numpy, numerical Python-nya, CMP. Selanjutnya kita tuliskan fungsinya tadi fx, y.
F gitu ya. X, Y. Tadi apa? Fungsinya tadi apa? dx-nya? Saya lupa tadi dx-nya apa, teman-teman? Coba saya lihat dulu. Oke. 1,5 X kuadrat. Kemudian dikurangi 10x tambah 8. Untuk dx-nya, kemudian ini untuk analitiknya. Kita punya misalkan fungsi gx gitu ya. Gx-nya 0,5 kali x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat dikurang 8x ditambah 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada? Bisa saya lanjut? Bisa, Kak. Oke. Kemudian ada batas interval. Batas interval. X gitu ya. Tadi batas bawahnya 0. Kemudian nanti batas akhirnya ada 3 sampai 0. Dari 0 sampai 3. Kemudian ada intervalnya ke delta X-nya gitu ya. 0,5. Nah, setelah itu kita bisa menentukan banyak subintervalnya. Nah, karena banyak subinterval pasti bilangan bulat positif, maka kita bisa menuliskan n integer seperti itu ya. Kemudian p min a kita bagi dengan seperti ini. Nah, kalau banyak subintervalnya ada 5, banyak titiknya ada berapa? Banyak subintervalnya ada 5, banyak titiknya ada berapa, teman-teman? 6. Ada 6. Jika banyak subintervalnya ada 10, banyak titiknya? 11. Ada 11, oke. Jika banyak subintervalnya ada n, maka banyak titiknya ada berapa? N plus 1. N plus 1. Oke, nanti akan kita gunakan list dengan banyak elemennya adalah sebanyak n plus 1. Seperti itu. Karena kita akan menggunakan titik-titik yang dimaksud pada soalnya. Nah, kemudian di sini kita bisa menuliskan untuk listnya ada X gitu ya. Seperti yang tadi, zeros n plus 1. Kemudian ada untuk Y Eulernya sama, harus sama n plus 1 juga. Untuk Y eksaknya juga eksak n plus 1.
Oke. Untuk nilai awal, tambahkan di sini. Nilai awal. X0 tadi berapa? Nilai awalnya? 0. Kemudian Y awalnya berapa? Y Euler awalnya? Sama dengan 1 ya. Oke. Sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Oke, saya lanjut ya. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan. Kemudian ketika kita sudah menuliskan apa yang diketahui pada soal, kita bisa mulai proses iterasinya. Jadi, in range harus n+1. Nah, kemudian karena pada iterasi ke 0, itu errornya masih kita kosongkan, maka kita bisa menuliskan seperti biasa. If i sama dengan 0, maka errornya, atau di eksak dulu, di eksak i gitu ya, sama dengan g x i. Kemudian errornya sama dengan, karena belum kita isikan, maka kita bisa kosongkan, buat format string seperti ini. Nah, kemudian di sini kita print, misalkan gitu, xi, y Euler i, kemudian y eksak i, kemudian ada error. Xi-nya yang mana? Yang ini, yang 0. Kan ini mulai dari iterasi ke 0. Y Euler-nya yang mana? Y Euler i, yang ini. Y eksak i, yang ini. Kemudian errornya belum ada. Nah, selanjutnya else gitu. Maka xi sama dengan x sebelumnya ditambah dengan a. Ini teman-teman mengerti? Xi sama dengan xi min 1 ditambah a. Tadi yang xi ini adalah pada saat iterasi ke 0, kita menggunakan x-nya adalah 0. 0 di sini. Kemudian pada iterasi selanjutnya, nilai x-nya akan bertambah. Berapa? 0,5. Berarti xi ini dimulai dari iterasi pertama, misalkan ini x1. X1 sama dengan x0. X0-nya berapa? 0 ditambah h, berarti 0,5. Berarti x1 sama dengan 0,5. Nanti x2. X2 bagaimana? Berarti x2, x1 ditambah h seperti itu. Sampai nanti xn. Ada pertanyaan? Belum. Belum ya? Oke, kemudian Y Euler-nya. Silakan teman-teman isi sendiri sesuai dengan rumus Euler. Kemudian nanti ada Y eksaknya, Y eksak I. Kemudian nanti ada errornya. Kemudian nanti di print yang ini.
Masih ingat rumus Euler? Masih ingat? Mbak Juliana? Rumus metode Euler? Ada, Mbak Juliana? Lupa, Kak. Bentar, Kak. Ya, coba dicari dulu. Bagaimana Mbak Juliana? Bener, Kak. Laptopnya baru loading. Yang YI plus F itu bukan, Kak? Ya. Bagaimana rumusnya? YI plus F XI YI kali H. Coba diulangi. YI Ya. plus F XY kali H. YI plus 1 sama dengan YI ditambah YI plus 1 sama dengan YI ditambah FXY Fx sama Y kali H. Oke. Ya, silakan berarti itu artinya apa? Berarti Y Euler yang sekarang sama dengan Y Euler yang sebelumnya ditambah dengan H delta X gitu ya. Dikali dengan F X, Y yang sebelumnya. Silakan ditentukan dulu Y Euler-nya. Ini kelihatan? Bisa dilihat? Ini bisa dilihat, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ini yang dari Euler-nya. Bisa, Kak. Y sebelumnya, ini ya. Y sebelumnya ditambah H dikali F X R, Y R yang sebelumnya. Kita menggunakan data yang sebelumnya.
Ada yang tahu caranya? Sebelumnya tuh Y eksa bukan sih, Pak? Bagaimana? Y sebelumnya tuh yang apa sih? Y Euler yang sebelumnya? Oh, yang satu itu. Yang di sini, Y yang sebelumnya yang di sini. Ini kan YR plus 1. Berarti YR itu yang mana? Yang sebelumnya. Yang Y Euler 0 ini. Kemudian ditambah Fxr, Y Eulernya. Yang sebelumnya. Nah, saya kasih kata kunci. Y Euler ini berarti Y Euler yang sebelumnya. Berarti I-1 gitu. Ditambah H dikali. Nah, silakan teman-teman lanjutkan. Belum bisa? Mbak Dewi? Gimana, Kak? Bisa? X, Y bukan, Kak? H dikali F? X, Y. X, Y? Ini? Iya, bukan ya? X yang sebelumnya, Y Euler yang sebelumnya. Berarti I-1 lagi. Di mana di sini? Ya. I-1. Ini? Iya, apa ini? Sama. Y Euler ya. Oke. Ya. Jadi Y sebelumnya ditambah H dikali Fx, Y sebelumnya. Di sini I-1, I-1. Kalau pada iterasi pertama berarti Y 0 gitu ya. Iterasi ke-1, Y 0 sama dengan H dikali Fx 0, Y Euler 0. Nah, untuk Y eksaknya bagaimana? Y eksaknya sama. Ya udah GX I seperti ini. Bagaimana teman-teman? Sepertinya banyak yang diam ya. Mbak Lulu Eti? Ya, Kak. Bagaimana? Masih memahami, Kak. Masih memahami? Iya. Oke. Kak. Iya. Kak, mau nanya. Ya, silakan. Itu kalau Y eksaknya langsung tak isi yang di atas itu langsung diisi yang 0,5 X pangkat 3 itu
Sama nggak, Kak? Maksudnya bagaimana? Kan tadi kan kita di atas def itu loh, yang di atas kan Yang udah GX. ini Yang di atasnya lagi, yang diketahui. ini Itu kan udah GX-nya, ya itu langsung tak substitusiin di Y eksak gimana? Sama nggak, Kak? yang di Y eksak jadi seperti apa? Iya, sama nggak, Kak? Jadinya seperti apa kalau di Y eksak? Bisa di-share-kan ke saya? Ya, tak jaga dulu. Oke. Error. Coba di-share, Jadi nggak bisa. Coba di-share. Kayak gini. Maksudnya seperti apa? Loh, Y eksaknya ini. Itu berarti X-nya XI. Oh, Kalau mau seperti itu, cuman panjang. Coba ditambahkan XI seperti itu. Oke, yang lainnya juga XI. Kan kita menggunakan X yang sekarang. Coba dijalankan. Oh bisa. Berarti harus yang atas ya. XI itu yang Y Euler sampai Y eksak itu di spasi sekali, Mbak. Sejajarkan dengan XI yang iya. Itu kan masuk dalam perulangan else. Nggak bisa. Itu XI min 1. XI sama dengan XI min 1 ditambah. Kalau XI plus 1 kan belum tahu kita nilainya. Yang di line 26. Yang di line 26. Yang mana? Yang di line 26 XI sama dengan XI min 1 ditambah. Sama dengan X min 1. Bukan. Nah, ini. Ya. Yang plus itu min 1. nanti jadi bukan. Ya, di situ XI min 1. Oh, ini. Ya. Ini. Kayak gini, Kak? Iya, belum di print. Di print dulu. Di copy saja yang di atasnya. Ini. Tapi errornya itu belum ada ya di situ ya. Dihapus aja errornya yang di situ. Ya. Coba dijalankan, bisa tidak? Bisa ya. Jadi seperti itu. Kalau mau cara panjang ya seperti itu. Dituliskan semua. Cuman kalau mau yang lebih singkat ya langsung saja. GXI seperti itu. Oke, Kak, makasih. Ya. Oke. Untuk errornya seperti apa? Udah, kita tinggal menggunakan dalam bentuk persen. Seperti yang Excel kemarin. Y Euler-nya. I, kemudian kita kurangi dengan Y eksak. I, kita bagi dengan Y eksak. I. Ini kita
Kemudian nanti dituliskan di sini, print yang ini lagi. Bisa? Seperti ini nanti hasilnya. Nah, setelah proses iterasi ini selesai, nah maka bisa di-plot. Nanti ada berapa grafik? Teman-teman? Ada 2. Nah, grafik apa saja? Grafik fx sama yang gx. Grafik fx sama yang gx. Fx ya, yang turunan sama yang eksak itu kok, Kak. Grafiknya. Berarti yang Y Euler sama Y Sama eksak Y ya. eksak, ya. Ya, silakan di-plot. Di luar perulangan ini ya. Silakan teman-teman plot. Sama seperti tadi cara plotnya. Ada yang sudah bisa?
Coba saya minta salah satu men-sharekan dulu hasil pekerjaan. Mas Diki? Ada Mas Diki? Bentar, Pak. Bentar, Kak. Belum selesai. Sampai mana pekerjaannya? Plotnya, Kak. Sampai plotnya? Ya. Hasil ininya sudah sama? Atau saya yang salah di sini? Bentar, Kak. Kak, Ya. itu kok errornya makin gede ya? Maksudnya tuh errornya tuh gede banget gitu loh, Kak. Errornya Apa nggak dikali? Errornya semakin besar. Kan itu dikali 100. Ini dalam bentuk Apa persen. nggak? Ini dalam bentuk persen. Oh, berarti tidak perlu lagi pakai simbol persen gitu ya, Kak? Ini kalau kita menggunakan rumus ini, kita itu menghitung berapa tingkat kesalahannya atau tingkat errornya. Y Euler dikurangi eksak per Y eksak itu kita menghitung tingkat kesalahannya berapa persen. Seperti itu. Makanya dikalikan 100. Nah, kemudian kalau yang Y Euler dikurangi Y eksak itu namanya error mutlak. Itu hanya membandingkan saja nilai nilai pendekatan kita bandingkan dengan nilai eksaknya. Tanpa kita tahu berapa tingkat kesalahannya. Kalau seperti ini, kita mengetahui tingkat kesalahannya berapa persen. Jadi itu bedanya. Karena saya tadi bingung aja, itu kan dalam bentuk persen, tapi udah nyampe 219 koma. Iya, di awalnya emang dia sangat jauh sekali ya, errornya sangat besar sekali. Kemudian lama-kelamaan akan semakin mengecil. Oke, Kak. Sudah berhasil memplot? Kak, boleh lihat line 20 nggak? Line 20? Iya. Punya saya error di line 20 soalnya. Errornya di sini ya. Coba di-share dulu. Oh ya, sebentar, Kak. Line 20. Iya, line 20. For I in range n plus 1. Hanya 0,5 ya. Itu pakai titik atau koma itu? Hanya koma. Titik harusnya. Oh. Oke, Kak. Sebentar. Coba di stop kemudian di run lagi.
Sepertinya jaringan saya Kak yang lemot ini. Oh ya, begitu ya. Ya. Jadi Ya. yang tadi itu harusnya titik bukan koma. Salahnya di Oke, Kak. situ. Ya. Oke, terima kasih. Magdalena Erika, Ya, Kak. gimana? Ya, Kak. Gimana? Sudah, Kak. Masih apa? Sudah. Coba di-share dulu hasil pekerjaannya. Saya pakai HP, nggak apa-apa, Kak? Iya, tidak apa-apa. Pakai kamera. Ini, Kak. Grafiknya seperti itu ya. Oke. Coba saya jalankan dulu punya saya. Bentar. Teman-teman yang lain bagaimana? Sama grafiknya? Tempat saya masih error, Kak. Masih error ya. Sebentar saya juga masih ngetik dulu. Yang error tadi, silakan di share screen dulu. Ya, salahnya di mana? Di line 32, Kak. 32 ya. Coba lihat di bagian GX-nya. GXI. Di bagian atasnya coba lihat definisi GX-nya. Ini panggilan X pangkat 3 dikurangi X kuadrat dikurangi X plus 1. Nah, itu def-nya itu kan harusnya di sebelah kiri. Yang line 11 itu sejajarkan dengan line 7. Oh iya, Kak. Yang ini. Yang return-nya Yang juga. return-nya juga ya, Kak. Nah, coba dijalankan. Oke, hasilnya seperti itu. Ya, kasih ya, Kak. Oke. Ada yang berbeda tidak jawabannya, teman-teman? Ini salah ya, teman-teman. Ini tambah 8X nih. Tambah 8X, kemudian kita tambah 1. Yang di def GX itu harusnya ditambah 8X. Terlihat semuanya? Bisa dilihat? Bisa, Kak. Nah, ini harusnya ditambah 8X ya, karena di sini tambah, di sini tambah. Tadi saya
kurang teliti, ditambah 8X ditambah 1. Silakan diperbaiki tadi Mbak Magdalena. Sudah, Kak. Bagaimana hasilnya? Coba di-share dulu. Nah, seperti itu yang benar hasilnya. Jadi yang Euler-nya mana? Tulisan Euler-nya mana? Yang berwarna biru atau yang berwarna apa? Warna biru ya? Yang eksaknya berwarna hijau. Coba sekarang yang delta X-nya dikecilkan lagi, dibuat jadi setengahnya. Misalkan 0,25. Yang hanya Ini ya 2,5. 0,25 coba. 0,25. Coba dirang. Ini. Nah, kan semakin mendekati eksaknya ya. Iya. Nah, semakin kecil delta X-nya, maka nanti hasilnya akan semakin mendekati nilai eksaknya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Teman-teman yang lain? Mbak Ellen, bagaimana Ellen? Lagi ini Kak, misalnya di dalam kurungnya yang plot-plot ini Kak. Oke, silakan diselesaikan dulu yang plotnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Kak, boleh lihat programnya tadi enggak? Bagaimana? Boleh lihat yang punya kakak tadi? Oke, ya, sebentar ya. Begini. Jadi yang diplot itu apa? X, Y. X, Y Euler sama X, Y eksak. Seperti ini. Kok punya aku nggak muncul grafik ya, Kak? Yang ini PLT show-nya sudah. Ini tuh ada. Udah. Tuh, berarti itu masih berjalan mungkin? Hasilnya ini sudah muncul? Udah. Oke, coba di share lagi.
nggak muncul. Di tarik ke bawah mungkin itu ya, Mbak. Yang rupiah bisa. Astaga. Oh iya. Nah, itu yang yang GX-nya, yang fungsi GX-nya yang paling atas, yang di atas. Digeser lagi skripnya ke atas. Skripnya. Ya, yang dev GX-nya, dev GX-nya di mana? Yang dev GX. Iya, bukan. Mana sih? Itu yang skripnya, yang skrip, yang di, bukan yang di situ, bukan yang di outputnya, yang di skrip. Ya. Ya, itu geser tarik ke atas. Bukan, maksudnya yang di sebelah kiri loh, Mbak, yang tempat nulis teksnya, tempat nulis skripnya. Ini? Ya. Ya, kemudian GX-nya itu ditambah 8X sudah. Tambah 1 dulu. Sudah. Udah. Grafiknya berbeda ya? Grafiknya? Harusnya bukan seperti itu grafiknya. Apa karena ini tadi? Bukan. Oh, ininya ya belum tambah itu. Oh, ini tadi soalnya min. Oh iya, itu min jadi plus. Oke. Nah, ya seperti itu. Ya. Oke, Kak. Makasih. Teman-teman, habis ini ada kuliah? Masih ada kuliah habis ini? Setelah ini? Tidak ada ya. Bisa kita akhiri sekitar 5 menit lagi? Bisa, Kak. Oke. Ya, silakan yang mau bertanya. Kok hasil error saya jadi beda ya, Kak? Yang coba di-share dulu. Sama seperti ini, beda ya? Jadinya 66 gitu, Kak. Jadi nggak 95 lagi. Iya. Oh, emang udah beda ya? Karena iya. kita ganti. Di sini kan tadi minus, jadi plus. Oh iya. Oke, Kak. Ada lagi? Nah, nanti untuk yang metode OIN, itu sama prinsipnya. Kita tuliskan ini, yang matplotlib, kemudian nampi seperti ini, kemudian sama. Ininya sama dari line 3 sampai line ke 28 ini sama. Cuma nanti yang Y Euler ini diganti jadi Y OIN. Ini juga Y OIN. Kemudian nanti ditambahkan Y prediksinya. Ditambah satu lagi di sini ada Y prediksi. Y prediksi. Seperti itu. Sama dengan NP zeros N plus 1. Seperti ini nanti ditambahkan. Ini diganti jadi Y OIN-nya. Nah, seperti ini nanti menggunakan metode OIN. Kalau yang fungsi ininya, DDX-nya bisa diganti-ganti sama ini ya. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Udah, Kak. Oke, nanti untuk yang metode OIN, Rungkuta orde 3 dan Rungkuta orde 4, nanti dilanjutkan di luar jam perkuliahan.
diskusi dengan teman-teman. Nanti jika mengalami kesulitan, ditanyakan kepada saya mengenai programnya. Kemudian untuk minggu depan, kita ada jadwal TS2 seperti itu. TS-nya dari materi turunan, integral, dan juga persamaan diferensial biasa ini. Untuk prosedurnya, prosedur ujiannya mungkin hari Sabtu. Kalau tidak hari Minggu nanti kami beritahu bagaimana prosedur pengerjaannya. Kemudian nanti di LMS itu ada tugas yang harus teman-teman kerjakan. Dikumpulkan sebelum November, seperti sebelum bulan depan. Sepertinya hari Minggu, sebelum hari Minggu sepertinya. Nah, kemudian nanti dikumpulkan di LMS, bisa berdiskusi dengan temannya, nanti dituliskan nama teman diskusinya siapa. Dan nanti mengumpulkannya tetap masing-masing seperti itu. Untuk minggu depan, kemungkinan teman-teman ujian itu di jam ini, jam hari Rabu, jam 3 seperti ini. Kemudian untuk hari Kamisnya kita berdiskusi mengenai proyek yang akan teman-teman selesaikan. Ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Tidak ada, Kak. Oke, kalau tidak ada, seperti biasa, dinyalakan kameranya. Disapa teman-temannya. Dan juga di sini masih ada Pak Adi. Silakan disapa. Ya, disapa. Baik, kalau begitu kuliah hari ini kita akhiri. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Kak. Tadi kan, Mbak.